Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku, siswa DPIB kelas 12 SMK Negeri 2 Kendal. Kali ini pada mapel konstruksi dan utilitas gedung, ya, kita akan membahas materi tentang sistem sprinkler dan smoke detector. Pengen tahu tentang materi itu, ya, atau mau tahu banget? Oke, sekarang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibu Anissa Pambayun, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Silahkan ikuti materi dengan baik dan seksama dan pahami. Oke, tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prosedur pembuatan gambar instalasi sprinkler dan smoke detector menggunakan aplikasi AutoCAD. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar sprinkler dan smoke detector, pertama-tama, apakah kalian tahu sprinkler itu apa? Sprinkler merupakan suatu jaringan instalasi pemipaan yang dapat memancarkan air bertekanan tertentu secara otomatis berdasarkan sensor panas ke segala arah dalam suatu ruangan. Sprinkler itu sendiri termasuk ke dalam sistem tanda bahaya kebakaran. Sprinkler biasanya digunakan pada bangunan-bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, hotel, apartemen, dan lain-lain. Sedangkan untuk smoke detector merupakan alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi jika terdapat segumpalan asap. Smoke detector itu sendiri mempunyai fungsi yaitu mendeteksi secara dini adanya gumpalan asap yang berasal dari kerusakan mesin atau api sehingga dapat menghindari terjadinya bahaya kebakaran yang lebih besar lagi. Oke anak-anak, berikut ini Ibu akan memberikan contoh gambar dari sprinkler. Kalian bisa lihat di gambar ini terdapat tabung yang berwarna merah. Tabung yang berwarna merah itu berfungsi sebagai kepekaan terhadap suhu ruangan. Jika suhu ruangan melebihi kapasitas tabung yang berwarna merah, maka tabung itu akan pecah. Kemudian pipa-pipa sprinkler akan mengeluarkan air yang akan disebarkan oleh deflektor. Deflektor itu sendiri merupakan bagian dari sprinkler yang berada di bawah tabung yang berwarna merah. Setelah kalian mengetahui bentuk sprinkler, Ibu akan memberikan video tentang bagaimana sprinkler itu bekerja. Ini dia videonya. Terdapat gelas bulb atau bohlam kaca yang di dalamnya berisi raksa atau cairan panas yang sensitif. Gelas mulai bekerja, air akan terus mengalir menuju titik-titik sprinkler yang akan memancarkan media air tersebut ke berbagai titik sumber kebakaran. Langsung saja, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menggambar instalasi sprinkler dan smoke detector menggunakan AutoCAD. Ini dia. Halo semuanya, baik, kita akan mulai langsung saja menggambar instalasi sprinkler dan smoke detector. Saya mempunyai denah berupa ruang kelas terdiri dari 3 kelas, ruang alat dan kamar mandi serta tangga utama dan tangga darurat. Sebelum kita membuka, alangkah baiknya anak-anak membuat layar tentang apa saja, yaitu pipa sprinklernya dan juga satu lagi smoke detektornya. Ini dia. Sprinkler saya akan menggunakan warna merah. Saya langsung saja membuat sprinkler, simbolnya lingkaran saja. Saya membuat diameter 10 cm karena saya menggunakan satuan mili, jadi saya maksudnya 100. Kemudian saya pindahkan ini menuju tengah-tengah pojok sini. Persyaratannya yaitu maksimal dari tembok 1,7 meter, jadi kita pindahkan ke bawah 1,7 meter dan pindahkan ke samping
1,7 meter. Oke, terus persyaratan jarak antar sprinkle yaitu maksimal 4,6 meter. Nah, di sini saya menggunakan jarak antar sprinkle 202 meter. Kita langsung copy saja 2 meter, jadi 2000 mili. Copy lagi 2 meter, copy lagi 2 meter tambah 2 meter, 4 meter. Sedangkan jarak untuk ke sampingnya saya menggunakan jarak 3 meter. Langsung saja kita copy ke sini 3 meter. Karena ruang kelas bentuknya dan ukurannya sama, maka kita tinggal copy saja yang di sebelah sini. Kita ambil titik tengah kolom agar sama nantinya. Kita klik saja. Klik lagi. Oke, ruang kelas sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengasih sprinkle di ruang alat. Copy dari ruang kelas ini, taruh di as tembok. Tembok sini ya, dan jarak dari tembok yaitu 1,7 meter, dan jarak antar sprinkle sama, saya menggunakan jarak 200. Oke, sudah. Nah, kamar mandi ini saya tidak perlu menggunakan sprinkle karena bahaya kebakarannya sedikit. Kita taruh juga di bordes, karena bordesnya ruangan sempit atau bosnya sempit, maka kita taruh saja di tengah-tengah sini. Bordes tangga utama dan di tengah-tengah bordes tangga darurat. Oke. Selanjutnya kita juga akan memasang sprinkle di tangga darurat. Maksud saya di selasar. Jadi kita cari tengah-tengahnya, kemudian kita pindah dari dinding yaitu 1700 mili atau 1,7 meter. Kemudian jarak antar sprinkle tetap saya menggunakan 2 meter. Copy saja. Jadi kalian tidak harus menggunakan dana sekolah. Dapat juga jika kalian mempunyai dana rumah sakit atau yang lainnya, bangunan umum publik, boleh dijadikan gambar instalasi sprinkle dan smoke detector. Oke, cukup. Nah, ini sudah jadi penempatan smoke detektornya. Kemudian kita akan membuat maksud saya penempatan sprinkle. Sprinklenya, kemudian kita akan membuat smoke detektornya. Jadi ini warna merah yaitu sprinkle, atau dan kata lain alat memercik air jika terjadi kebakaran. Kemudian kita langsung saja membuat smoke detector. Smoke detector persyaratannya yaitu jarak antar smoke detector itu maksimal 12 meter. Jadi karena ini kelas ukurannya 7 meter dikali dengan 8 meter, maka cukup menggunakan satu smoke detector juga sudah bagus, atau 2. Saya akan menggunakan 2. Jadi simbolnya sama saja, lingkaran. Diameternya lebih besar, yaitu saya akan menggunakan diameter jari-jari
20 oke. Karena ini 8 meter, jadi saya menggunakan jarak dari dinding ini 2,5 meter, dan juga jarak antar smoke detector ini 4 meter. Kita copy lagi ke kelas-kelas yang lain. Kita pasang di ruang alat juga. Copy. Kita taruh di kolom sini dan kita move 1,5 meter. Kanan kita geser sedikit, jauh 25 cm. Nah, di sini udah. Terus habis itu kita juga taruh di sela-sela 3 smoke detector. Cukup. Lalu kita copy, kita taruh tengah, kita move smoke detector ini dengan jarak 6 meter. Oke, kita copy dengan jarak sama 6 meter juga, 6 meter. Terus copy lagi, sudah. Ini dia sprinkler dan smoke detector. Menempatkan posisi sprinkler smoke detector. Nah, ini langsung saja saya jelaskan gambarnya. Kemudian anak-anak membuat garis pipa. Nah, sebelum membuat garis pipa, alangkah baiknya menentukan tempat roftangnya terlebih dahulu untuk mensuplai air. Kemudian dari roftang tarik garis pipa utama yang diameternya lebih besar, yaitu saya ambil 10 cm. Kemudian dari pipa ini kemudian bercabang-cabang garis-garis kecil ini di tengah-tengah sprinkle anak-anak buat dengan diameter 3 cm. Ini keterangannya ya. Nah, kemudian pipa-pipa ini akan menyambung menjadi satu kesatuan dan berpusat ke pipa besi yang besar ini. Nah, setelah itu, setelah pemipaan selesai, kita bisa menghitung berapa jumlah sprinkler yang dibutuhkan dan berapa jumlah smoke detector yang kita butuhkan dalam satu gedung ini. Seperti itu.